Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini kita sambung dari pembahasan yang hari kemarin. Untuk yang kemarin kita sudah membahas terkait dengan 3 hal, yaitu yang pertama terkait dengan media tanam, yang kedua adalah terkait dengan metode penyiraman, yang ketiga adalah terkait dengan pemupukan. Untuk hal yang keempat yang perlu sobat perhatikan adalah terkait dengan sinar matahari atau intensitas cahaya matahari yang diterima oleh anggrek kita. Apa sih fungsi dari sinar matahari untuk anggrek kita? Yaitu untuk proses fotosintesis. Ibaratkan rumah kita adalah dapurnya, jadi tempat untuk memasak. Hasil dari fotosintesis itu yang akan dikonsumsi oleh seluruh bagian tanaman anggrek kita. Secara umum, anggrek biasanya memerlukan antara 60 sampai dengan 90% intensitas cahaya matahari. Seperti apa sih untuk mengaturnya? Biasanya kita menggunakan pengatapan plastik UV, ataupun kita bisa menggunakan paranet. Untuk paranet juga ada ukurannya, silakan disesuaikan dengan berapa intensitas cahaya matahari yang diperlukan oleh tanaman kita. Untuk secara spesifik, anggrek Dendrobium dan Vanda atau juga Oncidium memerlukan intensitas cahaya matahari sekitar 50 sampai dengan 60% cahaya matahari. Kemudian untuk anggrek bulan atau Phalaenopsis ini memerlukan cahaya yang paling rendah, yaitu sekitar 20% cahaya matahari saja. Makanya biasanya sobat menanam anggrek bulan biasanya di area yang banyak naungan. Kemudian untuk anggrek Douglas ataupun anggrek tanah biasanya memerlukan matahari yang full atau full sun. Itu ya, itu dari intensitas saya dari masing-masing jenis anggrek. Jadi selain tadi kita menggunakan UV atau paranet, bisa juga kalau kita menggunakan tanaman pelindung saja yang kita perkirakan intensitasnya yang sampai ke tanaman kita berapa persen dari intensitas cahaya matahari. Untuk lama penyinarannya, rata-rata anggrek biasanya memerlukan 6 sampai dengan 10 jam sinar matahari dalam satu hari untuk bisa tumbuh dengan baik. Dan untuk yang kelima yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan sirkulasi udara. Jadi pada habitatnya, anggrek biasanya adalah bersifat menempel atau pada pohon besar, dan biasanya tempatnya tinggi. Di sana sirkulasinya bagus ya, anginnya bertiup dan kelembabannya akan bagus. Berapa sih kelembaban yang diperlukan anggrek untuk tumbuh normal? Rata-rata adalah sekitar 70% perlu. Jadi yang diperlukan oleh anggrek adalah angin yang cukup sepoi-sepoi saja ya, jadi tidak usah terlalu kencang. Yang penting sirkulasinya adalah lancar, sehingga kelembaban udara yang ada di sekitaran anggrek akan menjadi lebih bagus, sehingga ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anggrek sobat semua. Jadi kalau anggrek sobat semua itu enggan berbunga atau pertumbuhannya tidak normal, silakan salah satunya dari yang perlu kita cek adalah terkait dengan sirkulasi udara. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan pencegahan terhadap hama dan penyakit. Ada 3 macam terkait dengan pencegahannya, yaitu kita menggunakan fungisida untuk jamur, pestisida, kemudian juga bakterisida. Untuk masing-masing dosis silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dari yang ada di dosis di label kemasan fungisida atau pestisida yang digunakan, terutama untuk pencegahan. Jadi yang dilakukan oleh sobat semua sebaiknya adalah pencegahan ya. Jadi misalnya di musim hujan seperti saat ini, yang sering muncul adalah jamur. Jadi yang perlu kita rutinkan adalah fungisida untuk mencegah serangan dari jamur itu sendiri.
Untuk di Banyu Muda Farm menggunakan produk Antrakor. Tapi masih banyak ya produk-produk yang lain juga, tentunya sama, disesuaikan dengan kebiasaan kita menggunakan yang mana. Untuk pemakaiannya bisa kita gunakan secara bersamaan, misalnya kita fungisida dan pestisida kita jadikan satu. Atau kalau misalnya mau dilakukan berbarengan dengan pemupukan juga diperlukan. Tapi sebaiknya karena ada perbedaan nilai pH, sebaiknya pemupukan sendiri dan juga pencegahan atau pengobatan disendirikan lagi, karena kebanyakan untuk fungisida, pestisida yang ada biasanya sifatnya lebih asam daripada pupuk, gitu ya. Baik sobat semua, jadi yang penting adalah 3 item: pemupukan, sinar matahari, dan juga sirkulasi udara. Jadi kalau sobat-sobat semua sudah melakukan pemupukan sesuai dengan fase pertumbuhan, baik itu vegetatif, generatif, gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan kebutuhan sinar matahari, dan selanjutnya adalah kelembaban udara melalui dengan sirkulasi udara. Baik, itu saja video untuk kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.